Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Damai Pulaku. Di channel ini kita bisa berbagi informasi seputar tekukur mania, khusus masalah tekukur ya. Baik, untuk hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman saya yang dari Singapura. Halo kawan yang dari Singapura, yang mungkin masih pemula, dan ada juga yang dari Probolinggo, Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat pikat kita seharian supaya pikat kita itu selalu on fire di laman. Baik, untuk menjawab itu sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Damai Pulaku. Saya akan menjawabnya dengan sedikit cerita. Jadi untuk cara merawat burung tekukur seharian ini memang kita harus ketahui, tekukur ini adalah burung yang paling simpel mungkin sedunia. Simpel dalam artian cara perawatan sekaligus cara perawatan yang paling mudah. Oleh karena itu kawan-kawan tidak usah bingung, tidak bisa bimbang, tidak usah susah cara perawatannya. Simpel saja. Cara pikat tekukur Lombok untuk merawat pikat saya supaya dia tetap on fire meski pikat saya masih hajaran dan sebagainya adalah, tentu yang pertama, burung pikat itu harus ditaruh di tempat yang khusus, sepi, sunyi, dan tersendiri. Jadi dia tidak boleh saling lihat, saling pandang dengan pikat yang lain. Jadi jaraknya mungkin 2 meter atau 3 meter, tetapi dia tidak bisa saling lihat sama pikat yang lain. Cukup dia saling dengar. Karena dengan cara seperti ini pikat kita tetap on fire, tetap galak. Jadi biasakan cara penyimpanan, cara menaruh pikat itu harus dengan menaruhnya di tempat yang sepi. Itu yang pertama, sehingga dia bisa istirahat total juga. Sehari dia bisa istirahat, malamnya dia juga bisa istirahat dengan total. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pagi itu saya biasanya menaruhnya di dalam kamar. Karena burung ini saya sayang, saya menyimpannya di dalam kamar atau di dalam ruangan tertentu yang dia tidak bisa melihat burung yang lain. Oleh karena itu nanti pada saat jam 10 pagi atau jam 11, kalau saya tidak kerja, baru saya keluarkan untuk memberikan supaya dia kena sinar matahari barang 1 jam. Ukurannya adalah begitu burung itu dilepas di bawah ataupun digantung, itu air minumnya diangkat supaya air minumnya itu tetap steril. Air minumnya ini nanti dipisahkan, jadi jangan dia ikut kena panas supaya tidak kena lumutan. Pasti juga di sangkar layang pikat kita itu selain pakan itu juga ada air minum dan juga ada pasir hitam, kawan-kawan. Jadi jangan lupa pasir hitam ini sangat berfungsi untuk mengatur pencernaan burung kita itu supaya tetap bagus. Jadi 3 kali sehari pasir hitamnya ini diganti. Pasir hitam yang saya maksud adalah pasir yang diambil di kali. Kalau secara Lombok atau Indonesia itu ngambilnya pasirnya itu di kali. Jadi setelah diambil di kali itu dikeringkan. Setelah dikeringkan kemudian diayak atau disaring. Mana yang super nanti itu yang disiapkan untuk jadi makanan pikat kita. Itu yang berikutnya. Setelah ukuran burung itu sudah agak menganga karena kena panas, sudah angkat sayap kiri kanan dan sebagainya, baru dimasukkan. Nah, begitu dimasukkan pasti burungnya nanti langsung cugutru kuku. Artinya apa? Dia merasa nyaman, sudah dikasih matahari, sudah kena sinar panas, maka dia akan nyaman begitu digantung. Yang berikutnya nanti pada saat jam 15 atau jam 3 sore itu keluarkan lagi. Kalau ada kena sinar matahari, kita kasih sinar matahari lagi. Ya bareng-bareng 1 jam. Karena sinar matahari sore ini menurut pengalaman saya adalah itu untuk membunuh kutu. Kalau pagi itu untuk menguatkan tulang, sayap,
ekor dan sebagainya. Tapi kalau sore ini bisa membunuh kuman atau kutu. Setelah itu simpan lagi di tempat yang biasa. Lebih baik malam itu dia tidak kena sinar matahari karena supaya total bisa istirahat. Tapi karena rumah saya seadanya, ya terpaksa kena sinar matahari. Itu cara merawat pikat. Berikutnya juga jangan lupa pikat ini dimandikan. Nah, memandikan pikat ini simpel saja, cukup pakai semprotan, jangan dipegang. Itu pengalaman saya, terserah kawan-kawan mau pegang mau enggak, tetapi pengalaman saya adalah jangan dipegang, cukup dia semprot, semprot supaya merata, supaya jangan sampai kena telinga. Cukup semprot mandikan burung itu dari bawah telinga sampai dengan ekor, sayapnya diangkat, semprot, kiri kanan diangkat, bulu kalungnya juga diangkat supaya airnya itu meresap ke dalam kalung. Terus ekor, bawah ekornya juga semuanya total dimandikan, terkecuali dari telinga ke atas jangan dimandikan. Karena burung kena air masuk di telinga itu efeknya sangat bahaya. Burung kadang-kadang nggak ngeh terhadap terhadap BL. Dan kawan-kawan juga bisa praktekkan ini, mandikannya itu saya biasa mandikan itu jam pagi. Misalkan hari Senin saya mandikan pagi, Senin pagi sekitar jam 6:30 saya mandikan, cukup gantung di tempat yang agak teduh. Setelah kering masukkan kembali, nanti pada saat panas jam 10 sama jam 3 baru dikeluarkan kembali. Terus hari Senin mandikan, berarti hari Kamis paling lambat itu sudah dimandikan. Mandikannya bisa pagi jam 6:30 ataupun malam jam 6 sore, supaya nanti malamnya itu begitu sebelum tidur dia sudah kering bulunya. Dan sepasti jangan lupa air minumnya itu dibersihkan setiap hari. Jangan sampai ini dilupakan. Bersihkan air minumnya, kemudian pakannya diberikan secukupnya, jangan sampai kebanyakan atau jangan sampai sedikit, secukupnya. Ya mungkin 2 hari bisa diganti, 2 hari bisa diganti. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Dan terakhir, jangan lupa juga jangan sering kasih burung pikat kita yang sudah oke itu diadu atau dikukuin, didekat-dekatkan sama pikat yang lain saling kuku, itu jangan. Karena saya sendiri pernah mengalami pikat kita akan lama-lama akan rusak. Ya, galaknya sudah biasa, tidak fight seperti sebelumnya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam happy dari saya, Tuku Mania Lombok. Oke.